Halo teman-teman semuanya, welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya semuanya. Kalian adapun dimanapun berada. Oke, hari ini Astrid mau cerita soal pengalaman pertama kali Astrid datang ke Belanda. Gila, pakai banget ya. Jadi ceritanya sebelum Astrid mengarah ke akibat kenapa Astrid bisa ditahan berjam-jam sama yang namanya pihak imigrasi yang ada di Belanda. Jadi sebelum ke arah situ Astrid mau kronologi awalnya dulu ya, dari Astrid bikin visa sampai akhirnya ke Belanda terus ditahan, ceritanya kayak gimana. Astrid mau cerita ke kalian semuanya. Jadi ini adalah kali pertama kali waktu itu Astrid datang ke Eropa bener-bener sendiri, nggak sama teman, nggak sama suami. Jadi suami hanya membelikan tiket dan mengurus visanya aja. Astrid datang dari Jogja sendiri sampai ke Belanda gitu ya. Tapi sebelumnya Astrid memang nggak punya sama sekali yang namanya pengalaman soal pergi ke luar negeri. Oh iya, pernah satu sekali sih pergi ke luar negeri, waktu itu ke Malaysia. Itu aja barengan temen, jadi bener-bener nggak sendiri. Astrid sama sahabat Astrid gitu ke Malaysia karena ada misi tertentu gitulah. Temennya Astrid ini mau ketemu sama gitulah pokoknya di sana gitu, dan minta ditemenin Astrid gitu ya. Jadi oke lah. Dan itu pun nyarinya dulu tiket-tiket yang paling murah, kalau nggak salah zaman dulu berapa ya, sekitar 250.000 kayaknya sekali 250.000 apa 300 ribuan gitulah PP kalau nggak salah ya, waktu itu ke Malaysia gitu. Jadi dan itu pun ke Malaysia kita nggak pakai visa, jadi ya nyelonong aja gitu, nggak usah mikirin untuk ngurus-ngurus yang lainnya gitu. Oke, kembali lagi ke masalah Belanda gitu ya. Dan sebelum Astrid ke Belanda itu kronologinya memang Astrid itu harus yang namanya pertama kali bikin visa kunjungan gitu ya. Dan visa kunjungan di Belanda sendiri itu maksimal itu 90 hari, dan Astrid mengambil yang paling maksimal yaitu visa 90 hari. Kalau di sini dibilangnya visa Schengen gitulah ya. Dan untuk cara pembuatannya sendiri waktu itu karena Astrid tinggal di Jogja, jadi Astrid nggak langsung datang ke Jakarta, dan waktu itu bisa diurusnya itu di Jakarta, Surabaya kalau nggak salah. Dan Astrid pilihnya yang ada di Jakarta. Kebetulan karena Astrid tinggalnya di Jogja, Astrid minta yang namanya agen resmi gitu untuk ngurusin, biar Astrid juga nggak mondar-mandir. Secara kalau mondar-mandir kan itu boros uang, lebih boros tenaga juga, dan lebih boros energi gitu ya, buat waktu juga gitu kan. Makanya waktu itu terus Astrid udah nemuin yang namanya Pak Agen, terus Pak agennya itu ngurus semuanya macam-macamnya. Jadi Astrid nanti tinggal wawancara sama sidik mata sidik jari aja gitu ya yang terakhir. Dan kebetulan waktu itu kan suami pas ada di Jogja gitu. Jadi kalau nggak salah kita setelah nikah ya, bener setelah nikah. Jadi suami kan ada di Jogja karena kan kita nikahnya di Jogja kan gitu. Terus aku ngomong tuh sama bapak agennya, Pak ini suami ada di Jogja, terus syarat-syaratnya apa aja gitu kan. Terus bapak agennya tuh bilang gini, oh ya Astrid, karena suami ada di Jogja, mendingan Astrid bawa aja suaminya datang ke Jakarta, terus nanti biar diwawancara langsung sama pihak yang bikin visanya. Jadi waktu itu Astrid bikin visanya tuh masih ada di embassy, tapi kalau saat ini kayaknya udah nggak ada di embassy lagi, karena terakhir itu Astrid itu ke embassy udah berganti. Kalau ngurusin visa-visa Schengen, Belanda dan lain-lainnya gitu udah bukan pihak embassy lagi yang ada di Kuningan, jadi udah lain lagi. Terus waktu itu akhirnya Astrid bawa yang namanya suami untuk wawancara sama si Astrid yang diwawancara, dan suami juga yang diwawancara gitu sama pihak embassy-nya. Bla bla bla, udah selesai diwawancara. Terus akhirnya ketemu lagi sama bapak agennya, bapak agen resminya itu tadi. Terus gimana Pak ini selanjutnya? Udah nanti kalau semuanya udah goal, tinggal saya yang ambil aja Mbak Astrid, terus nanti saya kirim via pos ke Yogyakarta. Jadi Mbak Astrid nggak usah wira-wira lagi untuk datang ke Jakarta buat ngambil visanya. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah Pak, oke. Tapi sebelumnya si bapak ini tuh bilang, karena suami aku ini kan ada di Jogja, terus aku bawa ke Jakarta ke embassy-nya gitu kan waktu bikin visa. Jadi bapaknya itu udah bilang, Pak agennya tuh bilang sama Astrid, ya udah nggak usah bawa surat sponsor lagi dari Belanda, orang sponsornya udah ada di Indonesia gitu kan. Jadi diajakin aja. Oh ya udah. Dan akhirnya kita nggak bikin surat sponsor gitu. Kalau misalnya buat kalian semua yang misalnya datang perorangan di Eropa, di Belanda gitu ya, pasti akan dimintain kalau bikin visa pasti akan dimintain surat sponsor.
Kalau kalian bingung surat sponsor itu apa sih Kak gitu kan. Surat sponsor itu biasanya kalau kita bepergian perorangan, maksudnya nggak lewat apa sih tour gitu ya, ada tour bareng-bareng gitu perorangan gitu, biasanya surat sponsor itu dibutuhkan saat kita bikin visa supaya ada penanggung jawabnya waktu kita berada di tempat itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa nih, si penanggung jawabnya ini yang akan bertanggung jawab penuh sama kita gitu loh, dalam hal rumah, dalam hal biaya dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya surat sponsor, itu saya pernah dengar dari Pak agennya gitu, kalau nggak ada pakai surat sponsor, biasanya itu kita harus dimintain bukti kita mau menginap, itu bukti menginap, tempat menginap, misalnya nginap di hotel mana gitu selama berapa hari, itu harus ada buktinya. Terus tabungan kita sejumlah berapa puluh juta, terakhir itu puluhan juta untuk bikin visa itu bisa. Kalau dulu udah 10 tahun yang lalu temen aku pernah ada di Eropa gitu, dia harus nunjukin sejumlah uang ratusan juta, tapi saat ini udah mulai turun jadi puluhan juta aja udah bisa bikin visa. Tepatnya berapa puluhan jutanya aku nggak ngerti karena memang aku nggak pernah pergi perorangan gitu, dan kebetulan juga nggak punya uang segitu banyaknya gitu, jadi nggak mungkin kalau saya mau ke Eropa perorangan gitu nunjukin uang di tabungan yang ada cuman uang berapa ribu rupiah gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada suami ini juga saya nggak mungkin akan bisa sampai ke Eropa ngelihat Belanda seperti apa, ataupun ngelihat tetangganya si Belanda, maksudnya negara tetangganya Belanda seperti apa, itu kayaknya impossible, nggak mungkin banget gitu ya. Jadi surat sponsor itu adalah ya surat yang surat dukungan gitulah, yang memberikan pernyataan bahwa dalam surat itu ada si penanggung jawab saat kita berada di negara yang kita tuju gitu ya. Kalau aku sih negara Belanda gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus bapaknya agen tuh bilang nanti sekitar 1-2 minggu Mbak Astrid saya kabari kalau misalnya visa ini goal. Terus aku kan deg-degan, kok kalau misalnya goal Pak, kira-kira goal apa enggak, aku bilang gitu kan. Udah capek-capek bayar, udah ini terus bapaknya bilang pasti goal Mbak, saya yakin soalnya dari ini semuanya juga bagus. Terus ada suaminya sendiri yang langsung wawancara, pokoknya pasti goal bisa, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah, aku agak lega. Terus akhirnya hari itu pun tiba, saya ditelepon sama Bapak agennya. Terus Pak agennya bilang, Mbak Astrid ini visanya udah goal, sudah saya ambil. Kan waktu ngambil pun saya juga kasih surat kuasa sih ke Bapak agen itu, karena kalau nggak ada surat kuasa nggak bisa ngambil juga gitu kan. Terus akhirnya sama bapaknya itu diambil, terus diposin ke Yogyakarta, udah jadi. Terus akhirnya hari keberangkatan pun tiba ke Belanda, dan suami waktu itu milihin tiketnya memang sengaja tiket yang dari, karena kan kalau Jogja kan biasanya dari Jogja terus transit ke Jakarta, terus dari Jakarta kan langsung ada yang transit ke Singapura, atau ada yang transit ke Dubai, atau ada yang transit ke Jerman, ada yang transit kemana-mana, pokoknya baru nyampe Belanda kan beberapa transit. Jadi waktu itu kan memang belum ada yang namanya di Jogja itu baru ada bandara Adi Sucipto. Sekarang kan ada bandara internasional lagi yang ada di Kulon Progo kan, mungkin itu nanti bisa langsung dari Belanda langsung ke Jogja, mungkin bisa. Tapi waktu Astrid pertama kali itu dari dari Jogja terus ke Jakarta. Terus habis itu suami memang sengaja pilihin yang dari Jakarta langsung ke Belanda, karena ini pertama kali, mungkin dia takut kalau transit nanti malah salah pesawat kayak atau apa kayak atau ini kayak gitu kan. Makanya dia memang sengaja pilihan yang langsung, yang direct gitu ya. Dan perjalanan kurang lebih itu 16-17 jam Astrid duduk di pesawat gitu ya. Akhirnya sampai juga di Belanda. Panas karena memang sengaja suami milihin pas musim panas waktu itu Astrid datang ke Belanda gitu ya. Terus senengnya udah sampai ke landing di airport Belanda gitu ya, dan ternyata udah ketemu tuh Astrid waktu itu pertama kali sumpah kaget waktu masuk ke airport Belanda gitu ya. Ternyata orang-orang di situ jalannya ya ampun kayak kesetanan semua gitu. Karena orang Indonesia apalagi aku orang Jogja ya. Kalau jalan kan kita orang Indonesia kan pelan-pelan ya. Pelan-pelan, lihat sana, lihat sini, lihat apa gitu ya. Ya kan? Kalau orang Eropa itu cinta semuanya yang ada di Indonesia. Jadi jangan kaget, mereka itu kalau jalan kayak orang kesetanan. Cepet banget gitu. Dan Astrid juga kaget, aduh nggak ada orang yang jalannya pelan, jalannya cepet-cepet semuanya, gila ya. Astrid kayak kalau Astrid bilang tuh kayak
jalan cepat gitu loh. Ya Astrid mau nggak mau juga harus ngikutin jalan cepat, karena Astrid tuh dulu waktu pas dari pesawatnya itu kan terus turun, terus Astrid tuh pokoknya ngelihat satu bule gitu, mana itu pasti ini kan keluarnya sama, ini jalan keluarnya pasti sama gitu kan, karena kan buat ekstra takutnya kan salah pintu atau apa pertama kali gitu ya. Maklum anak kampung nggak pernah keluar negeri ya, Astrid harus bener-bener ekstra berhati-hati supaya sukses gitu loh sampai pintu keluarnya gitu kan. Terus akhirnya aku tuh ngincem tuh kayak ngelihat pokoknya satu orang bule gitu yang Astrid ikutin, yang satu penumpang satu pesawat gitu kan. Jadi Astrid ikutin itu, dia cepet banget jalannya, Astrid juga ngikutin. Nah udah pada akhirnya sampai deh ke yang namanya imigrasi. Jadi di imigrasi itu kan ada beberapa yang imigrasi khusus orang Eropa, terus imigrasi yang all country yang untuk semua negara gitu kan. Terus akhirnya Astrid milih di semua negara itu. Kebetulan di situ ternyata ketemu sama yang namanya bapak atau ibu gitu dari Indonesia juga, karena kan ngeliat perawakannya gitu kan Astrid tahu gitu kan. Terus dicek gitu, terus tanya, akhirnya giliran Astrid yang maju. Halo dia, terus namanya siapa ini, terus disidik kan, aku suruh nyidik itu, suruh sidik. Oke, aku udah disidik, oke sama dengan visanya. Terus habis itu ditanyain, ini kamu ke Belanda ngapain, bilang gitu. Oh ya aku kunjungan, karena aku di Belanda kan ada suami di Belanda, terus ini kunjungan aku pertama kali untuk suamiku dan keluargaku yang ada di Belanda. Terus di saat itu si imigrasinya tuh bilang, terus kamu punya surat sponsor nggak? Enggak, aku nggak punya surat sponsor, aku punyanya cuman visa ini aja, bilang gitu. Terus ya udah kamu ikut aku ya, bilang gitu. Akhirnya terus ikutlah aku sama si orang itu. Terus aku ikut sama orang yang imigrasinya itu, dan ternyata di imigrasi itu juga ada orang Indonesia juga, bapak ibu tadi yang ternyata ketemu sebelumnya. Dia juga ditahan di imigrasi tapi nggak selama aku. Jadi dia ibunya itu cuman berapa menit gitu langsung udah keluar gitu. Dan aku tuh ditungguin lama banget, ditanya-tanya gitu kan. Terus tanya lagi, aku mau ditahan berapa lama, ini keluargaku sama suamiku udah nunggu di luar sana, kasihan kok aku nggak keluar, aku bilang gitu kan. Terus dia, kamu punya ini nggak, punya tabungan berapa di sini? Terus aku ya bilang aja sama dia, loh buat aku punya tabungan, tapi buat apa aku punya tabungan di sini, kan aku ada suamiku, ada orang yang bertanggung jawab di sini, aku bilang gitu. Nggak perlulah aku nunjukin beberapa tabunganku, aku bilang gitu kan. Terus masih nggak ini lagi, terus kamu ada nomor telepon nggak yang bisa aku telepon suamimu? Ada, aku bilang gitu lah. Terus akhirnya aku kasihin itu nomor teleponnya suamiku, terus dia telepon deh, suamiku itu ditelepon sama dia. Terus aku tanya gimana, terus aku bilang nggak diangkat gitu. Terus apa aku kasih nomor adikku ya, terus aku bilang gitu kan. Tapi aku nggak mau, akhirnya nomor adikku nggak aku kasih kan. Terus akhirnya aku nggak ngerti gimana caranya. Terus tiba-tiba itu setelah sekian lama sampai yang namanya penumpang berderetan gitu ya untuk ngantri di imigrasi itu sampai kosong semuanya, cuman tinggal aku doang itu kan. Ya itu pertama kali terus ditahan kayak gitu kan, agak takut, agak ngeri gimana ini pokoknya kan. Terus akhirnya tiba-tiba suamiku tuh datang sama ibunya sama adikku kan. Terus dia datang gitu, terus aku seneng banget, ya ampun akhirnya. Terus dia peluk aku, cium aku kayak gitu tuh, aku ya agak-agak mau nangis gitu, karena ya ampun baru pertama kali aja masa ditahan kayak gini gitu kan. Terus akhirnya ketemu ibunya, terus ketemu adiknya juga meluk aku. Terus dia akhirnya suamiku ngurusin gitu, udah selesai gitu kan. Udah akhirnya terus aku keluar ambil koper gitu. Tahu gak sih kopernya itu yang muter-muter di apa sih namanya, yang tempat buat muter koper, penungguan koper gitu. Cuman tinggal aku doang, kopernya muter-muter sendiri kayak gitu. Gila gak sih? Ya ampun, pengalaman pertama kali Astrid ke Eropa. Jadi intinya sih buat teman-teman semuanya mungkin ya yang kejadian mungkin suatu saat gitu bikin visanya atau apa gitu, yang atau sudah punya sponsor surat gitu, udah jadi visanya, jangan pernah lupa untuk bawa surat sponsor gitu. Karena kebetulan Astrid memang bikinnya nggak pakai surat sponsor karena diwawancara langsung suami Astrid. Jadi buat kalian semua yang misalnya mau ke Eropa, surat sponsor itu dibawa deh, itu penting banget. Apalagi kalian yang pertama kali, itu penting banget. Jangan sampai nanti kejadian kayak Astrid ditahan berjam-jam lamanya gitu ya untuk bisa keluar. Dia memang Belanda itu emang ekstra ketat banget gitulah. Airportnya itu benar-benar sangat streng, sangat kuat banget, sangat
ketat banget peraturannya dari isnit soi sih, orang-orang yang sembarangan atau surat-surat yang sekiranya nggak kuat gitu bisa jadi kalian nggak sukses untuk masuk ke Belanda gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman Astrid sendiri. Terus akhirnya sampai di parkir mobil gitu kan, terus cerita-cerita kenapa sih aku tadi ditahan kok kalian bisa tiba-tiba masuk, aku tanya sama suamiku gitu kan. Ya soalnya tadi itu di halo-halo di informasi gitu, ada dengan keluarga atas nama bla 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 gitu, silakan menuju ke bagian informasi karena saya sendiri si Astrid gitu ya sudah menunggu keluarga dan suaminya di kantor imigrasi. Nah kebetulan ibunya itu dengar nama aku, suamiku yang nggak dengar gitu kan. Terus akhirnya ya itu kan namanya Astrid kan, karena kan Astrid itu sebenarnya nama belakangku, jadi namaku tuh depannya bukan Astrid. Terus akhirnya karena ibunya itu dengar, terus akhirnya datanglah yang namanya mereka semuanya ke kantor imigrasi, terus bisa nemuin aku. Beruntungnya sih ibunya dengar waktu di halo-halo di informasi itu ya, pertama kali ke Belanda. Namaku terkenal karena di bagian informasi, terkenal karena ini suratnya nggak komplit gitu. Sebenarnya nggak komplit sih juga sih, karena ya nggak tahu lah, pokoknya karena kejadian ini kalian bisa nyimpulin sendiri lah ya, kayak gitu sih. Terus akhirnya aku sempat ngobrol-ngobrol sama keluarga, kok bisa sih ditahan kayak gitu, toh kan nggak mungkin, maksudnya negara embassy Belanda kan nggak mungkin, embassy Belanda yang ada di Jakarta kan nggak mungkin kalau aku aneh-aneh gitu terus menerbitkan visa itu kan. Otomatis kalau visa itu udah jadi kan pasti kan sudah udah bener-bener di cek sedetil kayak apa gitu, karena negara sini kan juga kayak gini kan, orangnya streng banget peraturannya. Terus ya ternyata dari beberapa obrolan itu mungkin ada juga pihak, mungkin ya ini kemungkinan, mungkin imigrasi itu kan karena nggak mau juga kalau nggak jelas sih penanggung jawab, terus aku nanti kalau ada apa-apa terus gimana mulanginnya dan lain sebagainya. Itu harus, waktu aku datang itu harus ini loh, tiketnya juga harus PP loh, jadi waktu di imigrasi itu harus nunjukin juga tiket kepulangannya juga, jadi nggak bisa kita maksudnya kita datang cuman tiket pergi doang pulangnya itu nggak bisa. Jadi kalau di Belanda memang harus PP, harus ada tiket pergi dan pulang gitu. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol gitu, kenapa sih bisa sampai ditahan gitu kan, karena mungkin dulu banyak, mungkin sampai sekarang juga mungkin ya, ini kemungkinan ya teman-teman, ada beberapa orang dari Asia gitu yang dapat kunjungan 90 hari atau 2 bulan atau 1 bulan kayak gitu, mereka dapat sponsor juga. Terus ternyata nggak jelas gitu sampai di sini, ternyata mereka salah gunakan misalnya untuk kerja visa itu, padahal visa kunjungan itu kan nggak boleh untuk kerja. Jadi mereka biasanya kerja di ilegal gitulah ya, misalnya kalau kayak sorry banget, misalnya kayak menjual diri untuk beberapa bulan di Belanda gitu. Mereka kan dapat kursnya kan banyak, kalau sorry to say lagi, kalau misalnya mereka menjual diri di negara Eropa itu kan mereka banyak, dan mereka itu bekerja secara ilegal dengan visa kunjungan yang ada. Kemungkinan ketakutannya bisa seperti itu, kenapa Astrid bisa ditahan lama, maksudnya nggak jelas itu, nggak bisa nunjukin surat sponsornya itu. Kalau misalnya nanti Astrid misalnya kayak gitu, atau ada hal-hal lain kayak gitu, ada si penanggung jawabnya itu gitu loh. Tapi kan ya nggak mungkin lagi. Terus pada akhirnya kan waktu suamiku datang sama keluarganya kan, terus aku bilang, tuh kan aku udah bener kan bilang sama kamu, aku bilang gitu sama pihak imigrasinya, udah aku bilang aku tuh punya keluarga di sini, aku tuh punya suami, aku tuh punya keluarga di sini yang tanggung jawab sama aku, kamu sih nggak percaya sama aku, bilang kayak gitu aku. Terus akhirnya si pihak imigrasinya itu terus bilang sama aku, oke, lain kali boleh ya lain kali kalau misalnya mau aku ke Belanda akan lebih gampang lagi deh, dia bilang kayak gitu. Maksudnya sambil kita ngobrol sambil agak sedikit bercanda gitu, karena kan ya mungkin agak streng gitu. Mungkin waktu itu Astrid bilang kayak itu nggak percaya, tapi pas suami dan keluarga datang jemput Astrid mungkin mereka percaya sama Astrid. Emang aku kesini niatnya baik, memang aku kesini niatnya nggak yang macem-macem, memang aku kesini tuh untuk suami dan keluargaku kunjungan. Dan ya pokoknya intinya kalau kita berniat baik, kita niatnya baik, gimana pun caranya pasti akan digampangkan gitulah sama jalannya sama Tuhan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman semuanya, ngobrolnya panjang banget soal pengalaman pertama kali Astrid datang ke Belanda, anak dari kampung datang ke Belanda sendirian gitu ya, udah kecil sendirian, nggak ada yang dikenal gitu kan. Ternyata sukses juga, modalnya cuma satu, nekat,
cinta dan juga bahasa Inggris gitu ya. Karena nanti mungkin kalau kalian kata internasional kan semua papan dan lainnya kan kita nggak ada bahasa Indonesianya, paling nggak bahasa Inggris ya. Ya misalnya bahasa Inggrisnya nggak canggih-canggih amat, minimal ya lumayan mengerti gitulah, basicnya aja lah palingan kalian agak ngerti gitulah, biar mempermudah kalau misalnya kalian jalan-jalan ke luar negeri gitu yang notabene memang nggak pakai bahasa Indonesia gitu ya. Oke, segitu dulu cerita hari ini mengenai pengalaman agak sedikit mengerikan waktu pertama kali datang ke Belanda. Semoga tips dari Astrid tadi bisa sedikit notice gitu, bisa sedikit jadi catatan buat kalian semua gitu ya. Misalnya nanti ke depannya juga sama, jangan lupa bawa selalu yang namanya surat sponsor, itu adalah penting selain dari paspor kalian gitu. Astrid pamit kalau gitu, terima kasih untuk kalian yang udah nonton, thanks for watching, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Ketemu lagi di video berikutnya tentunya barengan Astrid di Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Sampai jumpa, dah.